Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Langsung saja ya teman-teman. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Di sini ada banyak sekali benda-benda yang biasa kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Proses yang pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya teman-teman. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Yaitu 2-4 minggu. Pertanyaan yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Mudah dibentuk. Pertanyaan yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Yaitu tidak tahan api dan diserang rayap. Pertanyaan yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Contohnya ada pensil, lemari, kursi, meja, pintu, dan lain-lain. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Nah, pengolahan pertama kali itu diawali dengan menebang pohon ya teman-teman. Nah, menebang pohon ini kemudian diambil bagian-bagian yang akan digunakan untuk membuat benda. Nah, potongan-potongan itu berupa gelondongan seperti ini diangkut ke pabrik. Kemudian dari bentuk gelondongan tadi dibentuk sesuai dengan keperluan. Misalnya ini akan membuat pintu, maka dibentuk panjang-panjang seperti ini dipotong-potong. Nah, namun sebelum ke proses pengolahan, kayu itu dijemur terlebih dahulu agar tidak berjamur. Nah, jika sudah kering, kayu tersebut akan diolah menjadi benda-benda yang dibutuhkan. Bisa meja, kursi, dan lain sebagainya seperti ini ya teman-teman. Masuk ke dalam produksi.
Nah, teman-teman, karena kayu itu bisa dibuat berbagai macam benda. Nah, dalam setiap pembuatan benda tersebut, maka prosesnya pun akan berbeda-beda. Nah, di sini dicontohkan pembuatan kertas, teman-teman. Jadi, diawali dengan penebangan kayu ya dalam bentuk gelondong seperti ini, kemudian dibawa ke pabrik. Nah, dibawa ke pabrik diolah menjadi buku. Berbeda lagi prosesnya ketika kayu tersebut diolah menjadi furnitur. Kayu di hutan ditebang, nah gelondongan kayu itu diangkut ke pengrajin kayu atau pabrik. Kemudian di sini diolah menjadi berbagai macam furnitur. Kemudian dari pengrajin ini disalurkan ke toko mebel ketika yang diproduksi adalah mebel, kemudian dibeli oleh pembeli sampailah ke pembeli tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengamati. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, teman-teman semua bisa mengamati benda-benda yang ada di sekitar sekolah atau di rumah. Kemudian dituliskan kegunaannya buat apa, seperti itu. Contohnya, 1, pensil ya. Kegunaannya untuk menulis. Kemudian 2, kursi. Kegunaannya untuk duduk. Yang ketiga, misalnya di sekolah itu ada penggaris kayu. Digunakan untuk menggaris. Dan seterusnya ya teman-teman. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, Dayu dan teman-teman akan melakukan musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang diangkat oleh Siti dan teman-temannya yaitu tentang penebangan liar. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara yang mengatasi pertama yaitu dengan menyosialisasikan tentang bahaya dari penebangan liar ya. Jadi masyarakat di desa Siti itu diberikan sosialisasi jika hutan ditebang secara liar akan berakibat, misalnya mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, pelaku penebangan liar itu harus diberikan sanksi yang tegas. Yang ketiga, kita melaksanakan yang namanya reboisasi atau penghijauan hutan. Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? 1 ya, hutan menjadi gundul. Kemudian banjir. Yang ketiga bisa tanah longsor. Kan tadi disebutkan bahwa salah satu fungsi dari hutan adalah menyerap air hujan. Nah, ketika hutannya gundul itu tidak bisa menyerap air hujan, sehingga pada musim kemarau akan terjadi yang namanya kekeringan. Dan masih banyak lagi akibat yang tidak bisa dikendalikan lainnya ya. Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Yaitu yang pertama kita melaksanakan yang namanya reboisasi. Kita tanam kembali hutan-hutan yang gundul. Kemudian kita menerapkan yang namanya tebang pilih.
Tebang pilih itu maksudnya kita menebang pohon-pohon yang sudah berumur, sudah tua seperti itu. Sedangkan yang lainnya yang masih muda itu tidak ya. Jadi dalam sekali penebangan tidak ditebang semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu tebang tanam. Jadi ketika kita menebang satu pohon, maka kita akan menanam satu pohon yang baru atau lebih seperti itu. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada bola ya, kemudian ada pemukul dan ada gawang kecil. Nah, yang terbuat dari kayu adalah pemukul sama gawang kecil. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Berarti dari bacaan ini kita bisa menangkap salah satu kelemahan dari benda yang terbuat dari kayu. Satu lagi yaitu adalah berat. Nah, demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.